para pemirsa channel Nuntut Ilmu. Kita sekarang kedatangan tamu istimewa ya. Tamu istimewa seperti apa nanti kita akan kenalan dulu. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi boleh diperkenalkan Ustadz, ini dari mana, kemudian siapa juga, terus tujuannya mau kemana gitu. Boleh lah ya. Baik Ustaz Soleh ya. Perkenalkan, nama anak Muhammad Fauzan ya, asalnya Magelang. Ya, asalnya Magelang. Ya, asalnya kami Magelang. Terus ini sebagaimana yang di depan kita, ini sepeda kendaraan saya. Goes dari Magelang, sekarang sudah di Tanjung Pinang. Tujuannya insya Allah ke Mekah naik sepeda. Masya Allah ya. Dia mau ke Mekah ya. Di Ustadz Fauzan dari Magelang nih ya. Jadi apa nih, kok bisa ada keinginan untuk ke Mekah habis itu naik sepeda? Ceritanya gimana nih? Ceritanya yang pendek atau yang panjang? Boleh yang pendek, boleh panjang. Masya Allah. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi yang lainnya gitu. Ya. Jadi keinginan kami naik sepeda ke Mekah ini karena memang sebenarnya cita-citanya adalah pengen ke Mekah ya. Jadi sepeda itu alternatif setelah ikhtiar atau usaha yang kami lakukan. Gitu ya. Jadi ini ikhtiar dari ikhtiar yang sudah kami lakukan secara, kalau orang bilang ya usaha normalnya sudah. Dan sebagian orang mengatakan kurang normal ini karena pakai sepeda kan. Karena naik sepeda ya. Jadi usaha normalnya apa nih? Ya, jadi keinginan kami besar, pengen ke Mekah itu, pengen ibadah di sana, termasuk juga bisa belajar di sana itu sejak mulai ana di Ma'had Al-Madinah. Jadi setelah lulus SMK, kemudian sempat di Ma'had Al-Madinah Jogja. Di situ terhibur duat ya, pelatihan dai dan tahfidz ya. Nah, disitulah kemudian ada keinginan pengen ke Mekah. Jadi Mekah itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang spesial ya. Ya, jadi sesuatu yang kayaknya saya harus ke sana. Gitu ya. Apatah lagi setelah kita mendalami ini kan rukun Islam kita juga ditentukan kita ke sana atau tidaknya. Ya. Jadi kemudian maka saya waktu itu berazam, bercita-cita saya pengen ke sana dan belajar di sana gitu kan. Nah, dari situlah kemudian karena ikhtiar semampu yang normalnya adalah ya, yang pertama waktu itu anak daftar sekolah di sana. Ya. Waktu itu banyak peluang ya di sana. Ya. Termasuk pernah anak ikut muqabalah di Jakarta waktu itu. Terus kemudian setelah itu tidak ada muqabalah lagi. Waktu itu terus kemudian murosalah namanya. Kirim-kirim berkas kan. Sampai kemudian saya selesai di situ. Anak belum diterima. Terus kemudian anak lanjut di Stiba Makassar satunya. Semenjak di Stiba Makassar saya juga ikhtiar lagi, daftar di sana lagi. Gitu ya. Dengan kampus yang berbeda, kan Saudi banyak ya kampusnya. Setelah daftar sampai lulus anak di Stiba Makassar S1-nya, ternyata belum ada juga rezekinya ke sana. Gitu ya. Jadi kemudian anak penugasan di Pare Kediri kan. Pare Kediri, setelah lulus dari Stiba, penugasan Pare Kediri untuk dakwah di sana, jadi masyarakat. Kurang lebih harusnya setahun, tapi alhamdulillah kami sampai 3 tahun di sana. Sambil itu saya daftar lagi ke sana, belum menyerah. Sudah banyak kali ya? Banyak kali. Daftar lagi, belum ada lagi saya. Sampai sebelum saya pergi ini, pakai ini, saya juga daftar lagi. Gitu. Jadi kalau mungkin kan diutarakan ke keluarga atau ke saudara gitu ya. Kira-kira tanggapan dari mereka gimana? Tapi sebelum itu anak lanjutkan sedikit tadi kisahnya ya. Tadi kan setelah ikhtiar daftar, selain itu anak juga nabung. Jadi mulai anak kuliah itu saya sudah taruh di satu kotak, saya tulis Haromen. Jadi dari uang saku yang dikirim orang tua, kadang juga di Stiba itu saya sambil ngajar privat, saya masukkan di situ. Sampai kemudian memutuskan untuk itu. Nah, untuk tanggapan yang tadi orang tua,
rahasia umum di keluarga saya sering bicara bahwa saya itu pengen belajar ke sana, maksudnya pengen ke Mekah. Cuman ketika saya harus memutuskan naik sepeda, ya, memang orang tua sempat kaget, gitu ya. Termasuk keluarga. Gitu. Ya kalau bahasa orang tua itu gimana ya? Sampai kalau orang tua saya itu kan orangnya nggak terlalu cerewet ya, lebih ke perasaan ya. Jadi sampai waktu itu sampai saya sudah berangkat, orang tua bilang begini, Le, kalau memang kamu itu keinginannya besar ke sana, katanya. Sampai waktu itu saya nggak nahan rasa tangis itu kan. Kalau kamu memang besar mau ke sana, udah itu kita punya sawah, dijual aja tanahnya, dijual aja untuk biaya kamu ke sana gitu kan. Terus kemudian saya bilang jangan, saya tahu orang Jawa itu kan kalau punya tanah itu cuma sedikit saja. Iya, betul. Nah, sedikit dan ya nggak inilah, paling kalau dijual udah nanti penghasilan dia. Dan itu pun nggak bisa diharapkan. Terus kemudian saya nggak pengen, saya adalah pengen bisa ke sana dengan usaha saya. Nah, kemudian saya yakinkan, kan kekhawatiran mereka itu kan takut kenapa-napa. Iya, betul. Jadi inilah yang kemudian saya yakinkan mereka bahwa saya insya Allah bisa. Gitu. Insya Allah nggak ngapa-ngapain gitu. Dan saya yakinkan syaratnya, kemudian alhamdulillah akhirnya mereka mengizinkan. Termasuk kakak waktu itu juga gitu. Ada kakak saya yang di Solo itu sampai ngomong pas saya telepon, Le, kok katanya kamu mau ke Mekah naik sepeda toh? Iya mbak, saya bilang gitu. Ya piye carane ini? Gimana caranya itu? Saya nggak masuk di akal katanya. Itu kalau dia bilang, kakak itu bilang, otakku nggak nyampe katanya. Otakku nggak nyampe, gimana caranya itu ke Mekah naik sepeda katanya. Terus karena ini kalau namanya keluarga nggak mungkin saya menjelaskan detail kan. Terus saya bilang aja, itu ada orang yang pernah ke sana naik motor katanya. Saya bilang gitu. Nah, terus tak kirimi videonya. Nah, itu kan naik motor. Lah ini naik sepeda gimana caranya? Bisa Pak, insya Allah saya bisa. Nah, saya yakinkan itu. Kemudian alhamdulillah semua keluarga mengizinkan. Ya, artinya dengan tangis yang bukan tangis untuk gendoli ya, bukan tangis untuk melarang, tapi tangis untuk mendoakan. Mendoakan. Alhamdulillah. Masya Allah itu. Jadi saya juga baru bertemu dengan Ustadz Fauzan ya, baru 1 hari yang lalu ya. Iya. Jadi menghubungi untuk ke Ponpes Hidayatul Bintan. Jadi kita lokasinya ini di Ponpes Hidayatul Bintan. Walaupun kesini alhamdulillah dipertemukan dengan beliau. Mudah-mudahan dari inspirasi beliau bisa membuat orang itu tergerak hatinya juga untuk ke Mekah ya. Amin. Ada yang orang punya uang, punya rezeki, tapi dia hatinya tidak bisa terpaut ke sana. Nah, beliau yang sudah setengah mati usahanya, kemudian mendaftar ini, mendaftar itu dan sebagainya, mengumpulkan uangnya, hanya beliau memutuskan untuk tetap bergerak untuk menuju ke tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau bisa sampai ke sana. Amin. Terus Ustaz, ada nggak? Ini kan perjalanan sekitar berapa Ustaz nih? Estimasi dari awal artinya 8 bulan. 8 bulan ya. Jadi ini dari Magelang sampai ke Tanjung Pinang ini sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan. 3 bulan ya. Sudah 3 bulan. Berarti masih ada waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Nah, dari perjalanan itu nih, perjalanan dari sana ke sini, ada nggak mungkin kejadian-kejadian yang mungkin tak terlupakan atau yang menarik gitu ya? Boleh diceritakan ya. Kalau kejadian menarik itu ya beberapa banyak. Anak ini kan sebenarnya karena bukan pegawai ya, artinya bukan terbiasa gowes. Artinya gowes itu ya saya sejak karena mau ke Mekah ini naik sepeda barulah saya gowes. Sebelumnya kegiatan kami kan ngajar aja. Ngajar. Jadi di mana? Di Pare Kediri. Pare Kediri ya. Jadi ngajar ngaji, terus di kajian, terus ngajar di Ponpes ya. Jadi beri bahasa bantu lah. Terus kemudian karena memutuskan itu buka tabungan beli sepeda, barulah saya gowes. Jadi banyak cerita-cerita yang memang saya belum bisa dapatkan sebelum saya gowes. Oh gitu. Jadi ya termasuk alhamdulillah bisa bertemu banyak orang-orang yang dengan berbagai karakter, termasuk para pegawai yang ternyata orang-orang gowes itu
masing-masing. Artinya ada yang mereka goes itu karena galau. Oh, galau. Ya ada, jadi galau ditinggal istri gitu ya, orang tua. Jadi ditinggal istri, sudah ini nggak bisa melupakan istri kan, gitu kan. Kemudian apa gitu, akhirnya kenal sepeda, goes muter-muter, bisa melupakan. Akhirnya goes. Ada juga yang bahasanya apa ya, karena namanya sudah nganggur gitu ya, sakit-sakitan akhirnya naik sepeda, kok akhirnya sehat, goes lah gitu. Jadi macam-macam ya termasuk mungkin dulu awalnya nggak jelas kehidupannya, terus goes, nggak tahu hidupnya lebih jelas atau nggak jelas juga. Gitu. Jadi alhamdulillah, tapi masya Allah unik mereka. Makanya kami ketika ketemu para pegawai ya seneng, terus ketemu berbagai orang ya. Ya bahkan bukan hanya beda ormas ya, bahkan beda agama pun beda agama. Tapi kita dalam bermuamalah itu kan ada batasannya ya. Jadi betul. Kalau dalam agama ya mungkin kalau hanya beda ormas itu hal yang kecil lah ya. Kita bisa menyesuaikan. Kalau beda agama ya kita ngobrolnya hal-hal yang berkaitan dengan umum aja. Artinya kalau kita bermuamalah itu selalu cari persamaan. Jangan cari perbedaan. Pasti kita insya Allah ketemu. Ya, terus ya alhamdulillah dari perjalanan itu masya Allah ya, estimasi yang dengan modal secukupnya sambil ikhtiar jualan, mereka kadang traktir makan gitu. Bahkan anak memikirkan itu nginepnya di masjid, setiap masjid ke masjid, tapi alhamdulillah ternyata bisa nginep di rumahnya orang. Ya bahkan sampai nginep di hotel itu kan saya bayangkan itu. Pernah juga ya? Ya nginep di penginapan gitu ya. Jadi itu siapa? Enggak, ya pikir saya pokoknya susah terus gitu kan. Ternyata ada masya Allah. Ya, ada yang menyambut juga tuh. Menyambut juga. Kalau udah siapkan ternyata ya. Ya ada beberapa sini mampir sini di rumah saya gitu. Ada yang sampai jangan cepet-cepet gitu deh. Gitu, masya Allah. Termasuk kenangan itu ya karena anak masih awam goes. Ini tentang sepeda aja dulu anak awam, Zat. Yeah. Jadi sepeda ini apalagi cara benar-benar saya belajar ya. Disitulah saya belajar gimana cara nambal ban itu. Pernah bocor di Semarang kan, ban belakang itu pernah bocor. Kemudian saya di situ belajar bongkar gitu. Kemudian ganti ban. Terus kenangan juga pernah yang saya terkesan itu pas saya malam-malam di Bakahuni. Jadi saya turun dari Merak ke Bakahuni itu kan sore, sampai di Bakahuni itu 7:30 kan. Setengah 8 saya turun, hujan deras. Hujan deras. Padahal target saya harus sampai di satu masjid, ada titik masjid itu situ, dari Bakahuni ke mana? Ke masjid itu sekitar 3 kilo. Dan itu kalau kita dari Bakahuni itu kan langsung naik, tanjakan tinggi. Hujan deras, dalam kondisi hujan deras, saya tetap saya harus goes ini. Kalau saya berhenti di sini, saya mau berhenti di mana gitu kan? Akhirnya saya goes. Nah, saya naik gitu ya. Ya naik. Berhenti, terus goes lagi dengan angin yang kencang. Nah, itu masya Allah, itu suasana yang tidak bisa saya lupakan itu. Masya Allah. Gitu. Ini dengar kayaknya pernah masuk koran gitu ya? Iya, alhamdulillah. Itu gimana tuh? Koran ini masya Allah di Semarang waktu itu. Jadi anak itu sebenarnya tidak pernah punya keinginan, kalau bahasanya viral ya. Iya. Saya waktu itu berangkat aja sendiri dengan beberapa teman. Nah sampai di Semarang itu hari ketiga itu ada teman itu bilang upload lah di YouTube gitu kan, supaya teman-teman bisa tahu. Nah saya cuma dari video pendek itu saya susun, yang nyusun kan bahkan istri. Iya, jadi saya kan udah capek, istri bilang, saya curhat sama istri, ini ada teman mau minta video tapi aku buatnya malas gitu. Nah, ya udah bawa sini videonya, nanti tak susunin tapi ala kadarnya. Setelah tak upload di YouTube itu langsung booming kan. Nah terus kemudian banyak tiba-tiba ada orang mau nelpon dari koran ya, wawancara ya. Terus kemudian hari ketiga itu muncullah koran ya, di Semarang itu, Tribun Semarang atau apa itu. Nah terus paginya kan saya goes, terus pas kemudian saya mau beli kunci ada beberapa kunci sepeda ya, ada bengkel kecil itu. Terus saya bilang, Pak mau beli kunci ini. Oh iya, terus dicari, terus ditanya, dia bilang ini mau kemana?
saya sebenarnya bilang mau jauh ke Jakarta gitu. Iya, iya. Terus teman-teman itu ini yang mau ke Mekah gitu. Oh, dia langsung ke Mekah. Sebentar. Kayaknya tadi saya ambil baca koran kan. Keren. Terus dia pegang korannya itu, dilihat sama saya. Lah ini kan yang tadi saya baca katanya. Jadi pagi dia baca koran, dapat hari itu fresh-freshnya koran. Terus langsung lihat orangnya, bilang, Masya Allah ternyata ini orangnya. Ya udah sini gitu. Dia bilang, ini rezeki saya ini. Lah kok bisa malah yang kesini gitu kan. Iya. Masya Allah tuh. Kemudian minta foto dan sebagainya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi banyak cerita-cerita ya Ustaz ya. Iya. Di perjalanan, dan insya Allah Allah juga menyambut perjalanan orang-orang yang insya Allah mendukung gitu ya. Amin insya Allah. Ya banyak alhamdulillah. Jadi setelah dari ini nih perjalanan Ustaz, ini kan sudah menyiapkan paspor ya Ustaz ya? Iya sudah. Jadi kalau ini kan setelah Tanjung Pinang, ini rencana setelah ini perjalanan kemana aja nih? Mungkin yang lain tahu juga. Rutenya ya? Rutenya gitu. Rutenya ini sebenarnya kemarin kan dari Tungkal ke Batam ya Ustaz? Iya. Batam harusnya langsung ke Malaysia. Malaysia. Ya, jadi Pinang nih, Tanjung Pinang sebenarnya kemarin tidak masuk rute ya sebenarnya. Cuman ketika kami mau masuk Malaysia, menyeberang itu belum bisa kan. Jadi aturan di sana belum bisa karena terkait apalagi Omikron kemarin ya. Jadi belum bisa. Akhirnya saya nunggu di Batam itu hampir 2 pekan kan. Ya 2 pekan. Ya muter-muter saya di Batam. Ya keliling-keliling. Kemudian tanya lagi ke pelabuhannya, belum bisa. Aduh. Terus kemudian saya baru ke Tanjung Pinang ini sambil untuk ini. Nah, alhamdulillah kemarin setelah saya Tanjung Pinang ada berita sempat katanya nanti tanggal 1 Maret Malaysia buka. Nah, semoga aja itu jadi jalan kemudahan buat kami nantinya. Jadi setelah Malaysia nanti Thailand ya. Thailand ya. Nah, jadi Malaysia, Thailand, Myanmar, kemudian India, ya Pakistan, Iran, ya, dan itu kemudian bisa nyebrang langsung ke Dubai ya. Jadi dari Iran bisa ke Dubai ya? Nah, nyebrang, jadi naik kapal lagi. Naik kapal. Habis dari situ? Nah, dari Dubai nanti kan langsung Abu Dhabi, terus langsung Saudi. Oh, Abu Dhabi Saudi. Masya Allah. Jadi perjalanan ini masih mungkin sekitar 5 bulan. Masih. Mudah-mudahan kami doakan ya. Kami doakan mudah-mudahan Ustadz bisa selamat sampai tujuan. Amin. Sampai Mekah. Jadi kalau pulang gimana? Gak lagi? Enggak, kalau pulang insya Allah naik pesawat. Insya Allah ngasih rezeki nanti. Amin. Ya Allah. Ya, kami iringi doa ya, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Amin. Sampai ke sana salamkan dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan saya juga mungkin dengan kawan-kawan kita di Ponpes Hidayatul Bintan bisa juga ke tempat Nabi, kelahiran Nabi di sana ya, tempat yang mulia Al-Haramain ya, Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan syukur ya Ustaz ya atas kesediaannya waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi kenangan kita ya, kalau seandainya ini apa namanya videonya ya ini kenang-kenangan. Kalau antum dari sana ya paling tidak bisa di-share lagi. Dari sini diingatkan lagi ya. Insyaallah. Syukran jazakallahu Ustaz ya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan atau gimana? Pesan-pesannya ya intinya apa namanya setiap muslim tentu kita harus punya cita-cita yang tinggi ya. Dan cita-cita itu harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lelah kita, capek kita, pikiran kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Ya, untuk apalagi untuk ke tanah suci ini memang menjadi kewajiban seorang muslim ya, karena dia menjadi rukun Islam yang mulia. Nah, tinggal kita harus berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin, bukan semampunya, semaksimal mungkin. Nah, jadi dari doa ya, anak selain ikhtiar daftar nabung juga tidak sering berdoa kalau malam, Allahumma rizqna ziyaratal haramain, ya Allah berikan kami rezeki untuk bisa berkunjung ke haramain. Ya, bahasa Indonesia juga boleh, kita harus selalu panjatkan itu. Dan kemudian kami juga doakan kepada ibu sekalian dan para pemirsa tentunya yang belum pernah ya mengunjungi ke Haramain ya, Mekah dan Madinah. Semoga Allah mampukan dengan harta yang berlimpah, dengan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz boleh doakanlah di sini karena ini doa musafir kan, bisa terkabul juga. Amin.
doa. Doa. Sabar. Baik, insyaallah. Ya, kami Terima doakan kasih, yang Pak. singkat saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna min minan nasi az-zairina fi Makkah wal Mukarramah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau anugerahkan yang bisa berkunjung ke Mekah dan ke Madinah. Ya Allah, jadikanlah cita-cita kami, jadikanlah usaha kami adalah untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap rizki yang Engkau berikan kepada kami adalah rizki yang membawa kami kepada ketaatan ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami hari ini masih ada yang sakit, maka sembuhkan dengan ridho-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah. Dan jika di antara kami hari ini masih ada yang memiliki hutang, maka dengan rizki-Mu ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jika cita-cita kami adalah sesuai dengan ridho-Mu, sesuai dengan iradahmu, maka kabulkanlah keinginan kami dan cita-cita kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami adalah anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ijma'na fi jannatil firdaus kama jama'na fi hadhihi dunya. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia dan kumpulkanlah kami di surga-Mu, surga Firdaus yang tinggi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran untuk Ustaz Fauzan ya atas doanya, doa musafir insyaallah makbul ya. Amin. Kita mudah-mudahan beliau selalu dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. lurus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukran jazakallah Ustaz.